Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi pengembangan profesional guru. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Indri Oktaviani, Emma Kurniawinanti, dan Sabrina Afisha. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan kejujuran tertentu. Nurdin 2001. Guru merupakan sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas telah dilaksanakan melalui berbagai upaya seperti pengembangan dan perbaikan kurikulum, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, sistem evaluasi, pengembangan bahan ajar, pelatihan guru dan tenaga pendidik, dan usaha lainnya. Tujuan pengembangan profesi guru adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa melalui serangkaian tindakan, bimbingan, serta arahan, perbaikan proses belajar mengajar yang pencapaiannya melalui peningkatan profesi guru tersebut, yang diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan. Strategi pengembangan profesional guru. 1. Pengembangan profesi guru melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan workshop atau in-house training adalah meningkatkan kompetensi guru profesional. Kegiatan guru yang termasuk pengembangan profesi, menurut Denim, dalam mengembangkan profesi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat maupun buku diklat antara lain. 1. Pendidikan dan pelatihan. A. In-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. B. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. C. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik, antara sekolah negeri dan swasta. Jadi, pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. D. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatih dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. E. Pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan jenis-jenis ini dilakukan di lembaga-lembaga pelatihan yang berwenang di mana program disusun secara berjenjang, mulai dari jenis jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. F. Kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dimaksud untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan. G. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan diskusi dengan teman sejawat. H. Pendidikan lanjutan. Pendidikan profesi guru melalui pendidikan lanjutan juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Yang kedua, non-pendidikan dan pelatihan. A. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik di diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. B. Seminar. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dalam pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. C. Workshop. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, meningkatkan kompetensi maupun pengembangan karirnya. D.
Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk dikta, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya seni atau teknologi yang dibuat guru dapat berupa karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan serta karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Memasuki poin yang kedua adalah pengembangan profesi guru melalui komunitas belajar. Yang pertama, KKG dan MGMP. KKG atau Kelompok Kerja Guru merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah. Sedangkan MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang berada pada satu wilayah atau kabupaten atau kota atau kecamatan atau sanggar atau gugus sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau pelaku perubahan reorientasi pembelajaran kelas. Organisasi MGMP berada di bawah naungan Dinas Pendidikan tingkat kota di seluruh Indonesia. Fungsi KKG dan MGMP. Organisasi KKG dan MGMP memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyusun program jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mengatur jadwal tempat dan kegiatan secara rutin. Yang kedua, memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun kota. Yang ketiga, meningkatkan mutu profesionalisasi guru dalam pengajaran, evaluasi, dan pembelajaran di dalam kelas, sehingga mampu meningkatkan mutu pelajaran di bidang pendidikan di sekolah. Dan yang keempat, mengembangkan program layanan supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif. Serta yang kelima, mengembangkan silabus dan melaksanakan analisis mata pelajaran, program tahunan, program semester, rencana pembelajaran, dan kriteria ketuntasan minimal. Yang keenam, meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG dan MGMP. Tujuan KKG dan MGMP. Yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam hal khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana dan prasarana belajar, dan memanfaatkan sumber belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anggota atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. Yang kelima, mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja dan mengembangkan profesionalisme di tingkat KKG dan MGMP. Peran organisasi profesi dalam merumuskan pembelajaran atau pengajaran di sekolah dapat diwujudkan dan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, yaitu
Kegiatan KKG dan MGMP yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Peningkatan penguasaan materi mata pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap materi ajar. Mengingat masih ada guru yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dengan mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya, mata pelajaran TIK sebagai mata pelajaran baru banyak memberikan kesulitan bagi guru karena banyak di antara mereka yang belum memahami materi pelajaran ini. Pelatihan TIK bagi guru sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman materi ajar. 2. Peningkatan pemahaman kurikulum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kurikulum mulai dari filosofi kurikulum, perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Misalnya, pelatihan pengajaran tematik konstekstual, pelatihan desain pembelajaran, dan pelatihan student active learning. Yang keempat, peningkatan kemampuan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi yang bervariasi, mulai dari pelatihan sistem penilaian portofolio, pelatihan pengajaran remedial dan pengayaan, sampai pelatihan analisis hasil ulangan dan laporan hasil belajar. Yang kelima, pengembangan penunjang atau profesi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan kemampuan guru yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kegiatan ini berupa pelatihan peningkatan dan pengembangan kemampuan guru secara mandiri dan pelatihan untuk menunjang inovasi pembelajaran. Misalnya, pelatihan penelitian tindakan kelas, pelatihan penulisan karya ilmiah, dan pelatihan pemetaan kelas. Lesson Study. Lesson Study pertama kali dikembangkan di Jepang oleh Makoto Yoshida sejak tahun 1960-an. Selanjutnya, Lesson Study menjadi model yang terkenal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Mulai tahun 1995, Lesson Study menyebar ke berbagai negara, tidak terkecuali Amerika Serikat, melalui kegiatan The Third International Mathematics and Science Study. Dari pengertian Lesson Study, menurut Hendayani, bahwa Lesson Study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidikan melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegatif dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Terdapat prinsip utama, yaitu pembinaan profesi, pengkajian pembelajaran, kolaboratif, berkelanjutan, kolegalitas, mutual learning, dan komunitas belajar. Kemudian terdapat beberapa tahap-tahap. Yang tahap pertama, yaitu melakukan pemilihan topik kajian, kemudian melakukan diskusi, pengembangan teaching kit, mendiskusikan skenario pembelajaran dan setting kelas, menyusun denah kelas, serta mempersiapkan lembar observasi. Tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan atau implementasi pembelajaran untuk menguji coba rancangan pembelajaran yang telah dirumuskan. Tahap ketiga, yaitu refleksi. Pelaksanaan dan refleksi merupakan inti dari lesson study. Kemudian, lesson study dapat dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan profesional yang menyangkut peran dan fungsi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembinaan profesionalisme guru melalui lesson study harus dilakukan secara berkelanjutan agar berdampak terhadap mutu pembelajaran. Salah satu faktor kesuksesan lesson study sebagai model pembinaan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah bagaimana pihak-pihak yang disebutkan dapat bertemu, menggagas bersama-sama, dan kemudian melaksanakan kegiatan lesson study. Hal ini, yaitu guru dan kepala madrasah atau sekolah, merupakan ujung tombak penyelenggara kegiatan lesson study. Kesimpulan materi ini adalah guru sebagai suatu profesi yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya.
Sedangkan guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam mengembangkan profesi guru, dapat dilakukan strategi, baik bentuk pendidikan, pelatihan, maupun non-pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok 9 yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.